Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Oktarina, NIM 1930201188. Baiklah, saya akan menjelaskan makalah Kurikulum IPS dan perkembangannya. Bagian A, memahami isi kurikulum. Kurikulum merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam pendidikan. Tanpa kurikulum, proses pendidikan tidak akan berjalan dengan mulus. Kurikulum diperlukan sebagai salah satu komponen untuk menentukan tercapainya tujuan pendidikan. Di dalam kurikulum terangkum berbagai kegiatan dan pola pengajaran yang dapat menentukan arah proses pembelajaran. Itu sebabnya menelaah dan mengkaji kurikulum merupakan suatu kewajiban bagi guru. Dalam kurikulum 2016 yang dikenal dengan Kurikulum Satuan Pendidikan Tingkat Persekolahan atau KTSP mengemukakan bahwa tujuan mata pelajaran IPS dilatar belakangi oleh pertimbangan bahwa di masa yang akan datang para siswa dihadapkan dengan tantangan yang sangat berat. Mengingat kehidupan masyarakat global selalu mengalami perubahan yang terus-menerus. Tidak ada yang abadi di dunia ini, kecuali yang abadi adalah perubahan itu sendiri. Tujuan mata pelajaran IPS yang diterapkan sebagai berikut. 1. Mengenal konsep mata pelajaran IPS yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan lingkungan. 2. Memiliki kemampuan dasar berpikir logis dan kritis dan rasa ingin tahu, memecahkan masalah dan keterampilan kehidupan dalam sosial. 3. Memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai kesadaran manusia. 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, dan berkomitmen dalam masyarakat yang majemuk, baik tingkat lokal maupun nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Andayani dengan NIM 1930201193. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang perkembangan kurikulum IPS SD. Di sini saya akan menjelaskan rencana pelajaran dari tahun 1947 sampai tahun 1968. Yang pertama yaitu rencana pelajaran pada tahun 1947. Kurikulum pertama di Indonesia dengan rencana pelajaran yang harus memperhatikan, yang pertama itu harus mengurangi pendidikan pikiran, yang kedua yaitu harus menghubungkan isi pelajaran itu dengan kehidupan sehari-hari, yang ketiga yaitu dengan memberikan perhatian kepada kesenian, yang keempat yaitu meningkatkan pendidikan watak, terus meningkatkan pendidikan jasmania, dan yang kelima yaitu meningkatkan kesadaran bernegara dan bermasyarakat. Istilah kurikulum ini belum digunakan. Nah, yang dimaksud istilah itu yaitu dengan perencanaan. Kurikulum ini masih dengan mata pelajaran yang terpisah-pisah. Yang kedua yaitu rencana pelajaran pada tahun 1950, yaitu lahirnya karena tuntunan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1950 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah. Istilah kurikulum ini juga belum digunakan. Nah, kurikulum ini masih relatif sama dengan rencana pelajaran seperti tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 1947. Yang ketiga yaitu tentang rencana pelajaran pada tahun 1964, yaitu merupakan penyusunan dari rencana pelajaran pada tahun 1958, yaitu digunakan sampai tahun 1968. Terdapat pembagian kelompok cipta, rasa, dan karya dan krida. Nah, sistem pendidikan masa ini dikenal dengan sistem Pancawardhana. Terus kurikulum pada tahun 1940 ini lebih menekankan pada pengetahuan dan kegiatan fungsional praktis. Ada juga rencana pelajaran kurikulum pada tahun 1968.
kurikulum terpadu pertama di Indonesia. Beberapa mata pelajaran ilmu hayat, ilmu alam itu sebagainya mengalami fase menjadi ilmu pengetahuan alam atau biasanya disebut dengan IPA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Amelia dengan NIM 1930201178. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang perbedaan kurikulum 2006 dan kurikulum 2013. Yang pertama, dalam kurikulum 2006, standar isi ditentukan terlebih dahulu melalui Permendiknas nomor 22 tahun 2006. Sedangkan kurikulum 2013, SKL atau standar kompetensi lulusan ditentukan terlebih dahulu melalui Permendikbud tahun 2013 nomor 54. Setelah itu baru ditentukan standar isi. Yang kedua, dalam kurikulum 2016 lebih menekankan pada aspek pengetahuan, sedangkan kurikulum 2013 aspek kompetensi lulusan ada kesinambungan soft skill dan hard skill yang meliputi aspek kompetensi, sikap, pengetahuan, keterampilan. Yang ketiga, kurikulum 2006 jenjang SD tematik terpadu untuk kelas 1 sampai kelas 3, sedangkan kurikulum 2013 untuk kelas 1 sampai kelas 6. Keempat, dalam kurikulum 2006 jumlah jam pelajaran lebih sedikit dan jumlah mata pelajaran lebih banyak dibandingkan kurikulum 2013. Sedangkan kurikulum 2013 jumlah pelajaran per minggu lebih banyak dan jumlah mata pelajaran lebih sedikit dibandingkan kurikulum 2006. Yang kelima, dalam kurikulum 2006, standar proses dalam pembelajaran terdiri dari eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Sedangkan kurikulum 2013, proses pembelajaran dilakukan dengan pendekatan ilmiah, yaitu terdiri dari mengamati, menanya, mengelola, menyajikan, menyimpulkan, dan menciptakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Rukmana dengan NIM 1930201165. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang perbedaan antara kurikulum 2016 dan kurikulum 2013. Dan saya akan melanjutkan yang keenam, yaitu organisasi kurikulum pembelajaran. Dalam kurikulum 2013 merujuk pada keempat perkembangan, yaitu The Integrated Development Activity Curriculum yang dikemas secara tematik. Pembelajaran tematik yaitu pembelajaran yang memadui suatu pokok atau tema tertentu dengan aspek perkembangan anak dan lingkungannya. Dan yang ketujuh yaitu pendekatan pembelajaran saintifik. Dalam kurikulum 2013, pendekatan pembelajaran saintifik adalah merupakan esensial dari materi pembelajaran. Yang pertama, berbasis fakta atau fenomena yang dijelaskan secara logis dan penalaran tertentu. Yang kedua, penjelasan guru, siswa merespon, dan interaksi edukatif antara guru dan siswa. Yang ketiga, mendorong atau menginspirasi siswa untuk dapat berpikir kritis, analitis, dan dapat mengaplikasikan materi pembelajaran. Yang keempat, mendorong atau menginspirasi siswa untuk dapat berpikir hipotetik dan dapat mengerti perbedaan ataupun persamaan satu sama lain. Yang keenam, mendorong atau menginspirasi siswa untuk dapat memahami, menerapkan, dan mengembangkan pola berpikir yang realistis dan objektif dalam suatu pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Al-Kindi dari PGMI 05.
NIM 1930201183. Saya ingin menjelaskan tentang penerapan pembelajaran student centered learning. Model pembelajaran yang selama ini dilakukan banyak menggunakan pembelajaran konvensional atau dikenal dengan teacher learning (TCL). Model ini seperti halnya model kuliah mimbar. Pengetahuan dan teknologi yang demikian pesat, pola pembelajaran konvensional atau paradigma teaching centers bergeser ke student center learning (SCL). Dapat ditemukan sebagai berikut: A. Small group discussion. B. Problem based learning (PBL). C. Discover. D. Project based learning. Lanjut. 9. Penggunaan penelitian authentic assessment. Menurut John Muller, penilaian autentik merupakan suatu bentuk penilaian yang para siswanya diminta untuk menampilkan tugas situasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Pikaria Sonata dengan NIM 1930201198 dari PGMI 05. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang D. Perlunya perubahan mindset guru ke arah kreatif. 1. Definisi kreativitas. Perubahan-perubahan yang mengalami peningkatan yang bersifat multidimensional, yaitu politik, ekonomi, dan sosial budaya. Dalam mendorong tuntunan-tuntunan pemikiran dan tindakan, guru juga harus kreatif dalam memecahkan berbagai masalah yang timbul. Konsep kreativitas mempunyai pengertian luas dan beragam, serta multidimensional, tergantung orang yang mengamati dan pada dimensi apa dia menyorotinya. Adapun menurut Amabile dan Sufriyadi, hal ini disebabkan oleh dua alasan, yaitu pertama, kreativitas merupakan konstruksi hipotesis yang pada hakikatnya merupakan ranah psikologi yang kompleks, multidimensional yang mengandung berbagai tafsiran yang beragam. Yang kedua, definisi-definisi kreativitas memberikan tekanan yang berbeda-beda, tergantung dasar teori yang menjadi acuan yang membuat definisi. Dalam keragaman definisi tersebut bisa membuat seorang menganut definisi secara konsensual maupun konseptual. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya. Menurut Amabile, suatu produk dibilang kreatif apabila A. Hal tersebut bersifat baru, unik, berguna, benar, atau bernilai jika dinilai dari segi tertentu. B. Lebih bersifat heuristik, yaitu menampilkan metode yang belum pernah atau jarang dilakukan oleh orang sebelumnya. Sedangkan menurut Bessemer dan Trevinger menyebut bahwa produk itu kreatif apabila memiliki beberapa kategori, yaitu A. Kebaharuan novelty, diartikan sejauh mana produk itu baru dalam hal jumlah dan luas proses yang baru, teknik baru, bahan baru, konsep baru. B. Pemecahan resolution, menyangkut sejauh mana produk itu telah memenuhi kebutuhan-kebutuhan. 1. Valuable, bahwa produk itu perlu bermakna. 2. Logis, dapat diterima akal sehat dan mengikuti alur berpikir yang dapat dipertanggungjawabkan. 3. Berguna, karena dapat diterapkan secara praktis.